Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Muhammad Muftazinan ya teman-teman. Jadi di sini saya akan melanjutkan ke bab 4 dari CCNA part 2 teman-teman, yaitu Dynamic Routing EIJRV. Oke, di sini saya sudah menyiapkan topologinya. Untuk topologi itu sama, untuk awal materi itu hanya 2 router, nantinya saya akan kembangkan menjadi 3 router ya teman-teman. Oke. Di sini saya akan membahas Dynamic Routing EIJRV ya teman-teman. Di sebelum itu saya akan konfigurasikan ke IP-nya dulu teman-teman. Masukin IP. Oke. Kita masukin IP dari PC 1 terlebih dahulu dan gateway-nya teman-teman. Kita akan pada PC 2. Oke, dan kita langsung saja masuk ke dalam router 1. Di sini kita masuk ke dalam configuration mode, lalu kita masuk ke interface Gigabit 0/1 atau interface yang mengarah ke PC 1 teman-teman. Kita aktifkan terlebih dahulu dan kita beri IP yaitu 192.168.10.1 ya teman, dengan subnet mask 255.0. Oke, jika sudah kita lanjut ke interface Gigabit 0/0 yang mengarah ke router 2 teman-teman. Nah, harus open dan kita berikan IP nya di atas itu 10.10.10.1. Oke, sudah kita lakukan pada router 2. Di sini kita masuk ke dalam interface Gigabit 0/1 dan kita aktifkan juga. Oke, sudah aktif ya teman-teman. Kita masukkan IP-nya 192.168.20.1.55.0 dan kita masuk ke dalam Gigabit 0/0. Kita aktifkan dan kita beri IP 10.10.10.2. Oke, nah jika sudah, maka kita akan langsung saja membahas konsepnya. Nah, jadi untuk konsep dynamic routing itu kita perlu yang namanya advertise connect network ya teman-teman. Jadi misalnya router 1 nih, router 1 itu ingin menawarkan sebuah network teman-teman. Jadi ini gini nih, sebentar kita coba exit, lalu kita terus show IP root. Nah, ini teman, sini kan terdapat huruf C ya teman, atau connect. Nah, ini di sini terdapat networknya teman-teman. Nah, ini juga ada huruf C di bawahnya, itu ini network yang mengarah ke router 2 dan ini network yang mengarah ke PC seperti ini. Nah, advertise connect network itu diibaratkan seperti router 1 itu menawarkan atau mempromosikan networknya ke router 2 teman-teman, router depannya. Nah, di misalnya si router 1 ingin ke router 2 itu mempromosikan IP yang ini teman-teman, IP yang 10.0. Oke, di sini saya copy dan saya masukkan node. Ini yang mengarah ke Gigabit 0/0. Dan untuk yang ini itu dari PC teman-teman. Nah, tapi juga
dan kita masukkan pada sini gigabit 011. Oke, ini adalah advertise connect network di router 1 teman-teman. Nah, misalnya pada router 2 ingin mempromosikan juga, maka router 2 bertindak sebagai advertise connect network juga nih. Oke, mungkin itu saja untuk konsepnya. Nah, jadi ini saya akan membahas konsep atau membahas konfigurasinya teman-teman. Jadi di dalam protokol T63 routing itu ada yang namanya RIP. Nah, atau RIP itu jarang digunakan teman-teman, jarang digunakan. Ada juga EIGRP, itu sifatnya jika router Cisco bertemu router Cisco teman-teman, atau vendor Cisco ketemu vendor Cisco, itu bisa menggunakan protokol EIGRP teman-teman. Nah, yang selanjutnya ada OSPF, ini juga sifatnya open standard. Ada juga BGP teman-teman, dia juga open standard tetapi beda dengan OSPF teman-teman. Nanti kita lanjut BGP pada video selanjutnya teman-teman. Ini kita membahas EIGRP terlebih dahulu teman-teman. Oke, di sini langsung saja kita membahas konfigurasi EIGRP. Oke. Pertama kita masuk ke dalam atau kita ketikkan komen router EIGRP. Kita tanda tanya dulu. Nah, ini ada autonomous. Itu nanti kita bahas pada video BGP teman. Itu terdapat dari angka 1 sampai 65535 teman. Kita pilih angka 10 saja dan kita promosikan networknya teman-teman. Nah, tadi networknya kan 10.10.10.0 ya teman-teman. Oke, dan juga kita promosikan networknya CPC 92.168.10.0 teman-teman. Oke, sini sudah, dan kita coba lakukan pada router 2. Nah, untuk angkanya itu harus sama ya teman-teman. EIGRP 10 teman-teman. Oke, kita enter dan kita juga promosikan inputnya. Nah, di sini itu terdapat keterangan bahwa network 10.10 itu sudah bertetangga di router 2 teman-teman. Jadi sudah menerima tawaran yaitu yang berada di router 1 teman-teman. Oke, lanjut ke yang ini teman-teman, 20.0. Oke, jika sudah kita cek to show episode. Nah, di sini sudah terdapat D ya teman-teman. D artinya EIGRP. Mengapa tidak E? Karena E itu sudah digunakan oleh EGP teman-teman. Oke, ini juga sudah terdapat networknya dari si PC1 ya teman-teman, via 10.10.1, yaitu via-nya router 1 teman-teman. Kita cek juga pada router satunya. Oke, kita show episode. Nah, di sini juga akan otomatis ada D atau EIGRP, yaitu network dari PC2. Via-nya yaitu melewati router 2 ya teman-teman. Nah, kita bisa lakukan ping atau tes koneksi, yaitu ping 192.168.20.1 20.2 teman-teman. Kita tunggu. Di sini awal pasti RTO. Nah, nantinya akan TTL teman. Oke, kita coba kirim paket. Nah, di sini otomatis akan successful teman-teman.
Oke, kita akan lanjut konfigurasi 3 router ya teman-teman. Ini saya sudah menambahkan satu buah router lagi ya teman-teman, router yang ketiga dan PC yang ketiga teman-teman. Oke, langsung saja saya akan memasukkan IP di PC 3 nya. Oke, sorry. Selanjutnya kita konfigurasikan pada router ya teman-teman. Kita masuk ke interface Gigabit 0.1 teman-teman. Kita shutdown dan kita lihat sudah menyala teman-teman. Oke, kita beri IP address yaitu 192.168.30.1 dengan network dengan static mask 255.255.0. Oke, lalu kita masuk ke interface Gigabit 0/0. Kita shutdown ya teman-teman. Oke, kita masukkan IP nya di address yaitu 20 titik 2 teman-teman. Sini kurang spasi ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita ke router 2 lagi teman-teman. Kita aktifkan interface yang mengarah ke router 3 teman-teman. Kita yaitu ke Gigabit 0/2 teman-teman. Shutdown. Kita berikan IP 20.20.20.1 subnet mask .0. Oke, di sini sudah nyala semua ya teman-teman. Selanjutnya kita promosikan network yang ada di router 3 teman-teman. Untuk langkahnya seperti tadi ya teman-teman, kita ketikkan router EIGRP dengan number 10 karena number harus sama pada konfigurasi awal teman-teman. Selanjutnya kita network yaitu 20.20.20.2 teman-teman atau 20.20.0 teman-teman networknya. Lalu kita promosikan juga IP gateway nya 9.30.0. Oke, ini sudah kita promosikan. Nah, kita coba promosikan lagi di router 2 nya. Network 20. Oke, di sini terdapat keterangan bahwasanya network 20.0 itu kita sudah tetanggaan dengan router 3 teman-teman. Jadi kita tidak perlu kita konfigurasi lagi. Dan kita juga bisa cek pada router 2 yaitu show IP EIGRP network. Oke, di sini sudah terdaftarkan IP address yaitu dari router 1 yaitu 10.1 dan router 3 teman-teman 20.2. Nih sudah terdaftarkan secara otomatis teman-teman. Oke, kita juga bisa lihat pada router 3 nya show IP EIGRP network. Nah, di sini otomatis addressnya mengarah ke router 2 teman-teman. Kita lihat pada router 1. Kita cek show IP EIGRP network. Nah, ini juga mengarah ke router 2 otomatis. Kita bisa lihat show IP route, yang dimana di sini kita sudah terdaftar IP network dari router 3 teman-teman, yaitu 192.168.30.0.
Jadi maka akan secara otomatis ketika router 3 mempromosikan networknya akan masuk ke dalam router 1 teman-teman melalui protokol EIGRP ya teman-teman. Dan coba kita ping dari PC 3 ke PC 2 ya teman-teman. Ini 192.168.20.2. Di sini TTL otomatis. Oke, kita coba kirimkan paket data dari PC 2 ke PC 3 dengan successful, begitu pun sebaliknya. Router 1 juga kita coba ke PC 3. Oke, successful. Oke, kita sudah berhasil melakukan konfigurasi dynamic routing EIGRP pada 3 router, dan kita lanjut akan menambahkan 1 buah switch dan 4 PC ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Di sini saya sudah menambahkan 1 buah switch dan 4 buah PC ya teman-teman. Masing-masing PC itu sudah saya bagi VLAN 40 dan VLAN 50. Oke, langsung saja kita ke switch dan kita bikin VLAN-nya terlebih dahulu teman-teman. Kita bikin VLAN 40, VLAN 50 teman-teman. Oke, kita langsung saja interface RA FA 0/2 sampai 3 yang mengarah ke VLAN 40 lebih dahulu teman-teman. Oke, jika sudah kita enter, kita switch port mode akses, switch port akses VLAN 40 teman-teman. Oke, kita ke interface RAFA 0/4 sampai 5 teman-teman. Kita sama switch port mode akses, switch port mode switch port akses VLAN 50. Kita do show VLAN trigger. Do show VLAN trigger. Nah, di sini terdapat VLAN 40 dengan interface FA02 dan FA03, VLAN 50 dengan interface FA04, FA05. Oke, sampai sini. Dan oh ya, jangan lupa kita terang ya teman-teman. Kita interface FA0/1 switch mode terang. Oke. Langsung saja kita masuk ke router 3 karena di sini kita akan konfigurasi EIGRP-nya dulu. Conf T, kita interface interface gigabit 0/2 teman-teman. Interface gig 0/2, kita 0/1 ya teman-teman. Kita beri IP yaitu 30.30.30.1 dengan subnet 155.155.0. Oke, di sini sudah hijau semua ya teman-teman. Selanjutnya kita akan membuat sub interface. Kita masuk ke dalam interface interface gigabit ya teman-teman. Kita masuk ke interface gigabit 0/2.40 atau ke VLAN 10. Kita bikin IP addressnya dengan 192.168.40.1, subnet masnya 255.255.0. Oke, kita konfigurasikan juga pada sub interface ke VLAN 10 ya, ke VLAN 50 teman-teman. 2 titik. Oh ya teman-teman, ini saya belum memberikan command encapsulation teman-teman, makanya memunculkan informasi seperti ini. .WNQ 40 teman-teman. Baru kita masukkan IP-nya. Nah, itu pasti tidak akan memunculkan notifikasi seperti ini teman-teman. Kita langsung saja masuk ke VLAN 50-nya.
sorry, ulangin 60, kita masuk ke sub interface. Selanjutnya kita encapsulation ya teman-teman. Encapsulation .1q 50, kita beri IP 192.168.0.255.255.0. Oke, jika sudah, kita masukkan IP divisinya teman-teman. Oke, .1 sorry, kita ke VLAN 40 nya. Oke, nah di sini kita coba kirim paket dari PC3 ke PC7. Oke, di sini successful ya teman-teman. Baik, gitu pula pada VLAN 40 dari PC3 ke VLAN 40 itu successful juga. Oke, tetapi untuk dari VLAN 40, VLAN 50 menuju ke router 1 itu belum bisa, akan fail teman-teman, karena kita belum mempromosikan network dari VLAN 40, VLAN 50 dan network ke switch teman-teman. Oke, kita promosikan terlebih dahulu. Kita ketik router EIGRP dengan angka 10, lalu kita masukkan networknya yaitu network 192.168.40.0 itu network dari VLAN 40, dan 50.0 VLAN 50, dan kita tambahkan network dari si router 3 nya ini. Oke, sudah kita cek pada router 1 ya teman-teman. Kita tuh show IP route. Oke, nah maka di sini otomatis akan masuk network VLAN 40 dan network VLAN 50 teman-teman. Kita tidak perlu konfigurasi dari router satunya. Jika static routing itu kita perlu konfigurasi secara manual pada router 1, router 2 itu kita konfigurasi ya teman-teman. Untuk dynamic routing EIGRP itu tidak perlu konfigurasi pada router 1 dan router 2 teman-teman. Kita coba besok IP route. Nah, di sini juga sudah masuk ya teman-teman, IP VLAN 40 dan IP VLAN 50. Maka ketika kita coba kirimkan paket ke VLAN 40 dari router 1 itu, maka bisa teman-teman, itu akan successful ya teman-teman. Nah, ketika PC2 juga bisa ke VLAN 50. Oke, yang artinya kita sudah berhasil untuk melakukan dynamic routing EIGRP ya teman-teman. Oke, sekian mungkin video tutorial dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.